Jahiliyah pun sudah ada sastra gitu kan. Sementara film itu kan anak bungsu dari sebuah kebudayaan kan. Dia baru lahir tahun 1930-an. Ya, sebenarnya ini hal yang baru pertama kali kita lakukan. Kita mencoba untuk mempresentasikan dulu ke masyarakat, tapi secara secara eksklusif itu Mas. Eksklusif ya, secara eksklusif. Ya kayak kita sebut spesial gitu kan. Dari situ kan kita pengen tahu ada reaksinya seperti apa, terus bagaimana tanggapannya seperti apa. Dan dari spesial screening ke spesial screening itulah yang kemudian mengkerucutkan niatan kami. Akhirnya kemudian kita berani kita tayang di bioskop itu. Yes, pas ini kan kita lihat chemistry pemain sampai ya, Kirani itu tokoh utama itu memang susah. Nah, karena memang pertama dia harus menjadi seorang pelacur, gitu kan. Artinya di dalamnya juga harus ada adegan-adegan yang membutuhkan intimasi scene, gitu kan. Kemudian yang kedua, dan semua berbalut agama, gitu kan. Yang rata-rata memang tidak mudah untuk memainkan ini. Tidak mudahnya itu karena berhadapan dengan followernya biasanya, gitu kan. Berapa dengan followernya, berapa dengan netizennya. Nah, kami menemukan Agni itu pada saat itu secara tidak sengaja, ya mungkin karena karena castingnya sendiri memang yang mencari Agni, jadi bukan sutradaranya, tapi Agni mencari Agni. Dan alhamdulillah memang Agni, alhamdulillah Agni terus menyambutnya dengan sangat serius, antusias. Terlihat pada saat readingnya, bagaimana readingnya, terus kemudian dia datang readingnya seperti apa, antusiasnya sangat kuat. Dan saya menyenangi sekali aktor-aktor yang seperti itu, gitu kan. Jadi bukan aktor yang hanya bisa bermain dengan bagus saja, tetapi aktor yang betul-betul cinta dengan karakternya. Karena itu makanya kita berharap yang lain-lain itu juga seperti itu. Dan ternyata ya kita menemukan Mbak Jenar, gitu kan. Terus kemudian Andri Masardi, kemudian Mas Doni, semua itu kan. Jadi kami itu bisa seperti ini ya karena memang kami mencintai pekerjaan ini. Kami mencintai pekerjaan, kami mencintai karakternya, kita cintai betul. Saya juga pada saat mendirect juga mencintai betul tema film ini, cerita dari film ini. Jadi ya cinta itu memang nggak bisa bohong. Gitu. Yes, Ini memang tayangan yang untuk di bioskop, yang reguler di bioskop memang tayangan yang 17 tahun ke atas. Yang kemarin yang special screening itu tayangan yang untuk 21 plus yang memang karena memang 21 plus maka kemudian menjadi spesial di situ. Kenapa kita kemudian menjadikan 17? Karena pengennya range-nya bisa lebih luas. Karena ternyata kasus-kasus yang menimpa Kiran itu justru terjadi pada usia-usia ABG, ya kan? Jadi justru malah ketika mereka korban tersebut berada dalam situasi yang ambigu, situasi yang bingung, mau kemana ya, nyari petunjuk kemana ya, nyari arah kemana ya, gitu kan. Nah dari situ kemudian terjadi kebanyakan kasus-kasus yang menimpa Kiran seperti ini. Dan itu makanya saya setelah menonton lagi di special screening, saya kemudian memutuskan, oke, ini saya buang ada beberapa adegan, terutama adegan-adegan memang yang sebetulnya sudah terlihat, sudah tersampaikan dengan baik. Oh, pesannya begini. Jadi ketika ada adegan tambahan itu justru malah membuat penonton dikhawatirkan, penonton malah kenapa sih harus ada ini gitu. Jadi ada beberapa memang harus saya cut, ya kan, tapi esensinya sama sekali tidak hilang. Jadi sebetulnya itu aja yang menjadi concern saya agar supaya range-nya bisa lebih kuat, lebih luas, itu aja. Yang pesannya jadi bisa lebih banyak. Saya rasa pada saat pandemi selama 2 tahun itu seolah-olah dunia ini sedang di restart, ya kan. Penonton juga di restart, selera penonton juga di restart semuanya, gitu kan. Dan di Lebaran ini membuka mata saya banget bahwa memang penonton film di Indonesia itu memang sudah dewasa semua. Artinya sudah dewasa itu maksudnya bukan umur, dewasa itu pemikirannya. Dan mereka enggan diberikan satu hal yang stereotip. Penonton nggak mau disajikan sajian-sajian stereotip, gitu kan. Sehingga kemudian itu yang membuat kita pede. Tapi memang ada yang masih cinta dengan stereotip, ya kan? Karena itu makanya banyak film-film yang religi yang sangat formulaik tetap mendapatkan penonton, 3 juta penonton, 3 juta penonton, gitu kan. Tapi penonton-penonton baru film Indonesia
itu tuh bisa juga sama 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 5 juta penonton gitu kan. Nah, karena itu makanya ini situasi sudah berubah. Karena itu makanya apa salahnya sekarang kita membuat sebuah film yang memang udah, kalau kita memang nggak menyukai stereotip, ngapain kita harus paksain stereotip gitu. Yeah. Kan penonton kan udah jauh-jauh datang dari rumah ke bioskop dikasih sesuatu hal yang biasa aja kan gitu. Males kan, harus kasih sesuatu hal yang memang extraordinary. Nah, karena itu makanya kita mencoba ya kan. Moga-moga berhasil, moga-moga cinta kita yang ada di sini tertularkan ke penonton-penonton semua. Siap. Terima kasih Mas Hanung Bramantyo. Izinkan aku menjadi pelacur. Memang di dalam karya sastra, karena memang karya sastra itu memang umurnya panjang ya. Sastra itu kan bahkan sejak zaman zaman jahiliyah pun sudah ada sastra gitu kan. Sementara film itu kan anak bungsu dari sebuah kebudayaan kan. Dia baru lahir tahun 1930-an gitu. Itu film itu. Ya kan? Tapi masalahnya film itu sekalipun itu anak bungsu, tapi itu liarnya luar biasa. Maksudnya itu mencuri perhatiannya itu luar biasa. Capernya itu luar biasa tuh film itu. Ya kan? Sehingga ketika masyarakat belum bisa menerima gambar bergerak bahkan sampai sekarang itu sebagai sebuah hasil ciptaan, masih mengiranya itu yang ada di dalam layar itu real, nyata gitu loh, ya kan? Nah, maka kemudian kata-kata yang sifatnya negatif itu berbahaya, itu memiliki memiliki impact yang 2 kali 3 kali lipat. Maka kita mengenal fotogenik loh. Fotogenik itu orang kalau motret saya tuh, hidung saya itu bisa gedenya 2 kali lipat. Gitu, makanya saya nggak bisa jadi aktor sebenarnya. Salah ya, salah. Kayak Mbak Ami jadi gendut banget loh padahal. Jadi maka kemudian ada istilah fotogenik. Jadi memang apa yang ada di dalam layar, di dalam dunia sinematografi itu memang bisa menjadi 2 kali 3 kali lipat impactnya kepada penonton. Beda sama sastra. Sastra itu ya ampun, itu judulnya bisa bermacam-macam gitu kan. Bisa menggunakan kata-kata negatif, bisa menggunakan kata-kata yang super negatif, itu tuh penonton bisa menerima. Dan penonton itu bisa sadar bahwa ini adalah karya fiksi gitu loh. Tapi kalau film enggak, belum sampai saat ini belum. Karena itu makanya itu yang menjadi bahan pertimbangan kita, ya kan. Ketika ada judul Tuhan izinkan, ada judul pelacur, itu kan dianggap masih kata-kata negatif ya sampai sekarang ya. Pelacur itu masih dianggap kata negatif. Nah, itu kemudian berimpact kepada filmnya. Ya, kemudian urusannya lebih kepada feng shui-nya nanti bagaimana. Terus kemudian gitu-gitunya lah pokoknya ya kan. Suatu hal yang akan lulus sensor deh pelacur. Apa? Bisa jadi seperti itu. Karena memang kita berhadapan dengan negara yang memang moralitasnya masih dipegang teguh. Ya kan? Jangan ketawa. Ini benar saya bisa diasui. Ya kan? Kita sama kayak Cina, Thailand, Cina, Korea itu tuh masyarakatnya masih moralitasnya sangat tinggi sekali. Jadi kata-kata negatif itu betul-betul sangat memiliki impact yang luar biasa. Itu satu, ya kan alasan yang pertama. Yang kedua, film ini memang sudah beda dari novelnya, gitu loh. Novelnya itu cuma sampai Kiran menjadi pelacur. Bahkan judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, cuma sampai itu endingnya. Tapi menuju ke situnya memang sangat emosional sekali, gitu kan. Sehingga ketika membaca sastranya itu kita tuh kayak yang beriman gitu kan, itu digedor betul hatinya gitu kan, marahnya, kecewanya apa segala macam. Nah, cuma di film ini saya pengen agak sedikit dibablaskan lah gitu loh. Jadi jangan endingnya pas jadi pelacur, nanti itu akan lebih punya impact yang luar biasa lagi nanti, ya kan. Karena itu makanya saya sama Mas Ivan, harusnya Mas Ivan ada di sini. Saya sama Mas Ivan Ismail kemudian merangkai gimana caranya agar Kiran setelah jadi pelacur apa gitu loh, terus ngapain, bagaimana. Nah, karena sudah jauh dari novel, sudah ada penambahan itu, maka kami merasa tidak adil kalau kemudian kita mengadopsi langsung dari judulnya itu. Oke, siap. Terima kasih. Sudah mempengaruhi kan, ya, memberikan nilai baru gitu kan. Kalau sampai terpengaruh, kita akan senang banget. Saya bisa membayangkan bagaimana bahagianya seorang produser di film India gitu kan. Saya pernah melihat di situ. Sebelum film tayang itu depannya itu ada sesajen banyak sekali gitu kan. Jadi ada banyak bunga-bunga gitu kan untuk memuja tokoh utamanya. Terus poster-posternya misalnya saya bisa membayangkan kan, misalnya posternya Agni gitu kan, itu tuh ada sesajen-sesajen gitu kan Pak, ya kan di India gitu kan. Itu bagaimana senangnya produser itu gitu kan. Saya sudah membayangkan seperti itu karena memang mereka berharap betul ketika menonton sebuah film mereka akan mendapatkan value gitu kan. Nah, karena itu makanya
kami, saya dan Pak Aram dan kami ada di sini tuh pengennya tuh film itu tuh harus bisa memberikan value gitu kan, bahwa nggak harus value itu bagus gitu kan, nggak harus value itu